Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update seputar cryptocurrency khususnya untuk Bitcoin. Tapi nanti di akhir setelah Bitcoin, kita akan ngebahas sedikit tentang Solana dan kita bakal update soal narasi Chinese ya. Uh, Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk selalu support channel ini ya. Dan kita coba langsung buka ke trading volume. Trading volume hari ini ada di sekitar 10,6 miliar. Kurang lebih intinya turun sih ya dari yang biasanya dari kemarin. Apalagi kalau sampai turun di bawah 10 miliar itu makin kurang menarik sebenarnya. I mean marketnya lebih sideways, lebih tidak banyak yang belanja lah. Dan kalau belanja pun mungkin itu bisa dikatakan retail ya. Dan halving 65 hari lagi kita bisa lihat countdown dari coin market cap ya. Dan kita coba langsung bahas ke Bitcoin. Tapi sebelum untuk membahas Bitcoin, aku pingin bahas soal berita-berita yang terjadi di yang agak-akhir ini terjadi lah, yang sehari dua hari ini terjadi. Oke. Yang pertama kita bisa lihat mungkin Februari update ya, tanggal 6 kemarin Grayscale so far udah menurunkan atau membuang barang sebanyak 3.400 BTC. Dia jual barangnya, tetapi beberapa ETF seperti iShare atau BlackRock itu malah menambah 3.200 BTC. So uh, ya intinya akumulasi tetap terjadi lah ya. Kita bisa lihat juga ya, ini Fidelity juga ngambil 1.800, iShare 2.400 pas 3 Februari kemarin. Dan intinya hampir tiap hari ETF Bitcoin itu selalu makin menambah akumulasinya. Dan kita bakal cek lagi dari Ask Crypto itu ya somehow dia mengatakan bahwa Bitcoin akan sampai 200.000 dolar. Bisa atau enggak? Mungkin saja bisa, tapi at least ATH dulu lah ya. Kalau ATH udah sampai, next step kalau aku pribadi, next stopnya itu di 80 ribuan, dan next baru 100 ribuan. Ya kalau itu belum tercapai, gimana kita mau ngomongin sampai 200 ribu. Tetapi ya kita ketahui bahwa 65 hari lagi adalah halving BTC, dan BlackRock dan Fidelity keep buying BTC ya. Nggak kecil guys, nggak cuma satu, nggak cuma 0,1 seperti beli emas, nggak, tapi mereka beli ribuan BTC. Artinya supply yang ada di exchange akan semakin menurun ya. Jadi artinya kan kita tahu ya bahwa BTC itu kan total supply-nya ada sebanyak 21 juta BTC total ya. Tapi yang sudah tersirculating itu kurang lebih 19 sampai 20 juta BTC. Aku lupa, nggak tahu sekarang update-nya berapa ya. Dan di sini juga dia bilang Hong Kong akan launch Bitcoin ETF ya, artinya berarti Hong Kong bull news ya. Yang mungkin akan mendukung Chinese narrative yang nanti bakal aku bahas sekilas. Sebenarnya udah dibahas di TikTok secara narasinya, tapi mungkin kita bakal quick outlook, kita bakal lihat koin-koin tersebut, oke. Dan ya, ini cycle per 4 tahun. Nah, ada di share juga secara teknikal dari si S Crypto ini. Ya, kita bisa lihat 2013 selama 4 tahun ketika di sini tercapai touch ke area apa? Resistance, ini spike ya. Terus dia turun, dan ketika breakout dan dia nge-spike naik lagi 2017, ini juga 2021 nge-spike sampai 2020, sampai ke area sekitar 60.000. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kita ongoing ya, nge-spike ke atas, dan ini sudah breakout ya, kurang lebih kayak gini ya. Ini udah mau breakout, dan sini juga pas mau breakout ya. Intinya mungkin menurut si As Crypto ini potensial bisa mencapai 200.000, tapi again target kita mungkin fokus untuk dalam waktu dekat ini ke area 100.000 lah ya. Karena ya 80.000 terdekat, dan next stepnya di 100.000, dan itu mungkin di 2025 baru bisa tercapai sampai 100.000 ya. Tapi ya mungkin 100.000, 140.000 ya. Cuman kalau 200.000 kayaknya nggak sampai 2025 ya. Kalau sampai ya bonus lah ya kita bilangnya. Oke. So ini dari As Crypto yang mungkin analisa dia yang mungkin bisa terjadi. This is good anyway. Memang potensial akan naik, tapi jangan lupa guys, kalian lihat kan ketika ini terbang naik ada koreksi. Ketika ini terbang naik sempat turun dikit. Nah, ini sama nih. Ini kan lagi dikasih doji ya. Ya mungkin akan turun dulu. Turunnya sampai kemana? Kalau aku lihat dari sini kemungkinan besar bisa ke 33 sampai 33K atau 38K.
So, kalau sampai 30 kalian dapat di under 35k, 33k, itu kayaknya udah menarik untuk di-buy si Bitcoin-nya. Tetapi for your information, 38k itu boleh mulai cicil lah ya untuk BTC kalau lihat dari chart ini. Oke. And next, kita lihat bahwa MicroStrategy itu menambah sekitar 850 BTC dan total nge-hold BTC-nya sebanyak 190.000 BTC, dan kita bisa lihat bahwa ini final report dia, dan ini adalah quarter 4 2023, yang artinya berarti dia membelinya dari Desember kemarin, bukan di bulan Januari ini. Oke. Dan ini ya ada announce-nya lah bahwa secara pembukuannya sudah tertulis bahwa dia ternyata beli 850 Bitcoin lebih lagi gitu. Dan ini MicroStrategy yang secara historik secara on-chain data walletnya MicroStrategy ini ada apa average buy-nya juga, dia belinya di 31.000, sekarang di 31.000 per Desember 27 ini, yang artinya event BTC dibawa ke 33 masih cuan dia ya, masih cuan. Dan kalaupun ya intinya dia keep buying sih ya. Tapi ya baik lagi guys, jangan lupa ketika seseorang beli kripto dan kayak kita ngomongin, oh MicroStrategy punya 40 punya sekitar 190.000 BTC. Tapi jangan lupa guys, dia beli di berapa, harganya average-nya berapa. Kan lucu kalau kalian beli di 49.000 terus dia dibawa turun sampai 33.000 kan. I mean, even dia 33.000 pun si MicroStrategy masih cuan. Sama seperti beberapa influencer yang ngomong dia keep buying, keep buying. Tapi keep buying-nya average-nya masih di bawah 20.000 dolar gitu kan. I mean, ya artinya dia masih cuan, even dia buying 100 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi kalian belinya pas average-nya di 40 ribuan, 49 ribu, ya itu turunnya ya bakal minus lah dibandingin mereka yang masih tetap cuan gitu loh ya. Jadi kalian harus tahu, kalau orang mengajak kalian membeli, kalian harus tahu average mereka beli di berapa. Terus kalian pasti tahu lah Chainlink lagi naik berterbangan, dan ternyata memang ada wealth atau institution itu kemarin sempat ada buying terjadi terus terus menerus, dan di sini kita bisa lihat mereka withdraw, taruh ke wallet dan dibagi distribusi walletnya. Jadi artinya akumulasi terjadi, hold, dan di hold juga kriptonya, wallet linknya. Mungkin ada news-news yang mungkin juga link koin-koin yang similar dengan link mungkin bakal terbang juga guys. Makanya nanti mungkin kalau kalian mau cari tahu link itu koin apa, coba cari deh kira-kira similar koin yang mirip-mirip dengan link, kategori mungkin narasi, kalian bisa cari lah ya. Link udah sering aku bahas juga sih beberapa kali di grup VIP dan di grup Telegram, sempat aku bahas selain OP ya. Terus ya kemarin kalian bisa tahu bahwa Solana Network itu sempat mati ya sekitar 5 jam kurang lebih. Pada dasarnya ini memang tiap tahun sering terjadi, tapi yang kalian harus paham guys, memang Solana itu kan sering mati ya, padam. Ini ya anggap aja, kalau aku pribadi ya, aku bakal melihat memperhitungkan ya. Contohnya, kalau dia padam, karena misalnya trafficnya juga masih kecil dari yang sebelum-sebelumnya, aku bakal istilahnya kayak, oh ya udah, berarti kalau dia padam tapi di saat trafficnya kecil berarti memang jelek. Tetapi kalau dia padam karena trafficnya makin bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, ya artinya somehow bullish di Solananya, ya artinya orang banyak main di Solana. Ketika dia padam kan pasti ada alasannya. Mungkinkah karena trafficnya terlalu membludak gitu kan. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa Solana kan even trafficnya lagi gede, dan di saat bulan harganya sampai 100 lebih dolar, harga fee-nya tuh masih sama guys. Tetapi ketika kalian kalian main di Ethereum. Oh iya, Ethereum online 24 jam, so far nggak pernah mati. Tapi kalian jangan lupa, sampai detik ini gas fee Ethereum bisa sampai 1 juta rupiah ketika lagi rame. Gas fee Ethereum itu bisa paling murah-murah yang pernah aku dapat tuh 50.000 di semenjak ini ya, 2021 2001 ya. Itu bisa sampai 50.000 per transaction di sign. Kalian bayangin kalau sampai, dan kemarin aku habis dapat lihat temanku, dia kasih tahu nih gas fee-nya Ethereum 80 dolar. Lu bayangin aja, itu udah lebih dari 1 juta rupiah
Tetapi Solana membuat gas fee-nya tetap sama, traffic-nya grow, dan artinya ya wajar. I think wajarnya gimana dia mempertahankan harga tetapi traffic banyak. Karena kalian harus tahu guys, ketika semakin traffic gede, semakin tetapi harganya masih sama, yang artinya kan tetap pemakaian dari server dan lain-lainnya kan tetap bakal dibayar sama Solana besar ya. Dan mungkin kenapa dia sering outage, karena ya mungkin dia memaksimalkan biaya-biayanya tersebut. Cuman ya memang sebenarnya itu harus jadi PR-nya si Solana. Tapi sih so far guys, di sini kan ada komen kan, kalian masih yakin event Solana sampai udah bertahun-tahun selalu outage gitu kan, selalu terjadi. Tapi jangan lupa Solana dari $9 jadi seratusan dolar. Jangan lupa itu, walaupun dia sering outage ya gitu. Tapi ya intinya em, apapun yang terjadi, I mean aku bakal masih melihat ya ya selama selama traffic masih oke, dan lagian yang dikorbankan Solana kan harganya tetap masih sama kan. Ya mungkin kalau dibandingin dengan BNB lebih bagus ya, karena kan traffic gede, itu lebih banyak daripada Solana, tapi nggak pernah outage kan, ya itu that's good sih. Cuman PR-nya Solana ya itu, kalau bisa jangan outage sih, jangan sampai servernya atau blockchain-nya mati lah intinya, oke? So langsung aja kita ke Bitcoin dulu. Yo guys, jadi Bitcoin itu BTC, aku kemarin habis market update Bitcoin di VVIP semalam. Aku mendapatkan pattern yang cukup menarik di mana somehow BTC itu membentuk pola symmetrical triangle. Yang kalau kita tarik, perkiraan mungkin akan menjadi jawaban atau menjadi apa namanya, menjadi ya kita bisa tahu jawabannya ini bakal breakout atau breakdown mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi, atau mungkin this week, minggu ini. Ya, mungkin before atau after CPI data yang bakal keluar di tanggal 12 atau 13 ya, aku lupa gitu. Dan ya, kita bakal coba lihat langsung analisa ke Bitcoin-nya yang kemarin-kemarin ya. Mungkin aku akan sedikit meng-highlight ya, I mean meng-highlight analisa ke sebelum-sebelumnya. Buat apa? Biar kalian tahu bahwa position dari si BTC itu sekarang lagi di mana. Mungkin pertama aku bakal ambil position dari sisi sebentar. Oke, ini kan dia sideways. Oke. Ya, this one ya. Kita bisa melihat bahwa BTC sampai sekarang belum bisa breakout supply areanya dia. Yang mungkin aku bakal akan merapikan sedikit bahwa supply areanya itu di sekitar 36 ya guys. Itu lebih better kalau kita nunggu dia di 36. Oke. Ini aku adjust sedikit resistensinya areanya. So, kita perlu melihat secara 4 jam BTC bisa breakout dan closing candle hijau di atas 43.600 untuk kalau dia mau meneruskan di 45.000 ya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena di sini ada potensial yang bisa terjadi dari BTC, yaitu adalah this one, IHNS yang potensial yang bisa terjadi. Tetapi jangan lupa bahwa tadi aku sempat gambarin posisian ini ya. Ini juga bisa terjadi dan sideways ya, yang dimana artinya kalau sampai BTC masih tidak bisa breakout supply-nya, ketika symmetrical triangle ini semakin berkonsolidasi semakin kecil, artinya BTC cenderung malah bakal turun potensial yang terjadi ya. Makanya mungkin kita harus lihat ya, BTC harus ada good news yang kita lihat supaya dia bisa melanjutkan breakout di supply-nya 43.600. Kalau enggak ya bakal turun ke 42.000 lah setidaknya ya. Mungkin aku bakal tambahin support di sini. Support yang sekaligus area demand. Ya, 45, 425 sampai 42 ya. Nih, 42.000 sampai 42.500 itu adalah area yang penting buat BTC untuk bisa ya area demand lah. Mungkin kalau aku bilang even masih 42.000 turun sampai 42.000 pun BTC masih potensial disebut IHNS ya. Inverted Cup and Handle, Head and Shoulder, sorry. Tetapi, nah, aku kayaknya menemukan pattern yang cukup menarik sih teman-teman. Setelah kita coret-coret ini tadi. Sebentar. Aku hide dulu. Nih, yang perlu kita perhatikan ya. Ini kan support trend line. Ya, ini kan support trend line. Terus,
Ini kan demand area yang tadi aku sempat bilang di around 42.000, betul? Setuju ya? Nah, yang harus diantisipasi adalah ini kan naiklan BTC, karena di sini terlihat somehow kalau sampai dia breakdown, ini malah jadi head and shoulder. Sorry, double top. Ya, double topnya di sini. Pada dasarnya head and shoulder ataupun double top sama-sama pattern dari atas ke bawah ya guys. Nah, kita bisa lihat ini. Ya, jadi kita harus melihat ini. Maksudnya kita harus berhati-hati juga ya. Ini ada potensial head and shoulder kalau dia breakdown, sorry. Kalau dia breakdown 42.500 atau 40.600 lah, ya. 40.600 atau 45.000 ini nih, 42.500 lah dia breakdown closing di bawah ini secara 4 jam. Artinya dia confirm turun dan double topnya, dan penurunannya ada di area sekitar ini ya, demand 42.000 nya ya, di area ini. So kita bisa lihat tarik ini dari sini ke sini, potensial turunnya sampai ke, ya benar ya, kurang lebih ke 41.900 atau 800, atau bahkan cuma atau mungkin 42.000 ya. So ini harus diperhatikan dan make sure bahwa dia tidak, ini aku bakal coba ini ya, dot top potensial. Nah, selain ini ada lagi nih. Kalau sampai potensial dot top yang kecil itu betul terjadi, dan dia harus menjaga ini guys. Karena kalau enggak, di sininya dia malah menjadi double top, this one. Oke. Kalau dia jebol kan, jebol kejar di sini dan ini jebol lagi. Nah, ini potensial double top lagi nih, yang gede. Dan ini akan bisa membuat BTC mungkin turun sampai ke area 40.000. Ya. Ini potensial-potensial yang bisa terjadi di BTC. Mungkin aku bakal taruh ini dot top besar potensial. Ini kalau terjadi penurunan ya guys. Kalau terjadi penurunan, ya ini lumayan mengerikan lah. Intinya ini kayaknya menjadi key level yang menjadi penting yang kita harus perhatikan untuk si BTC. Ya. Oke, ini time frame 4 jam. I think 1 jamnya belum ada hal yang menarik. Ini rejection, again and again rejection yang terjadi di BTC. Itu dari supply area yang sempat kita gambar. This one. Ya, again. 43.000 touch pasti kena rejection ya si BTC. So, harus makin berhati-hati lah. Ini BTC-nya tuh kalau udah sampai 43.000 pasti kayak kena rejection dan akhirnya altcoin-nya tertekan. Tapi aku pengen coba lihat BTC dominance deh ya. Waduh, ini udah 17 menit. Sorry, mungkin karena tadi sempat bahas berita. Semoga kalian suka, walaupun sedikit lama. Karena kalau nggak bahas berita, kita mungkin cuma 10 menit ini ya, bahas teknikalnya. Oke, BTC dominance slowing down. Ya, pelan-pelan ke bawah ya. Pelan-pelan ke bawah, artinya altcoin-nya yang lagi mulai bermain. Oke, altcoin-nya yang mulai bermain. So let's see ya. I think menarik. Oke, menarik. Ini ya mungkin kita akan menemukan seminggu ini, minggu depan, minggu ini BTC, beberapa altcoin akan perform ya dari untuk ketika BTC turun, tapi yang lainnya perform. Ada beberapa kripto yang tadi di VVIP kita tradingin, itu salah satunya Hook. Ya tuh. Ini salah satu Hook yang kita tradingin hari ini. Sorry, kayaknya bukan yang ini, tapi yang this one ya, ini salah satu hook yang kita tradingin hari ini. Dan CRV yang dari kemarin sempat aku call ke kalian juga ya, tuh ini juga yang kita tradingin. So ini dari kemarin ya, this one yang kita tradingin. So ya, beberapa altcoin perform lah, outperform daripada BTC, nggak cuman CRV dan hook ya. And mungkin kita lanjut ya, tadi kan ada Solana, aku mau lihat sedikit Solana secara quick outlooknya aja. Ya, kita bisa lihat bahwa Solana kemarin sempat breakout tetapi turun lagi karena mungkin kasus outage-nya dia. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa BTC Solana tuh ada symmetrical triangle, atau mungkin kalian mau bilang descending chain. Bukan, sorry. Falling wedge pattern, fine ya. Tapi intinya kalau kalian mau melihat Solana bisa lanjut naik ya, intinya harus breakoutin dulu resistennya. Oke, kalau resisten ini nggak breakout ya nggak bakal naik, bahkan cenderung turun. Oke, tetapi pada dasarnya demand si Solana itu berada di
area 93 sampai 94 ya, 93 atau 94 ya, itu area demandnya si Solana. Kalau dia breakdown dari 93, maka on the way ke sekitar $90 kurang lebih ya, OTW ke $90 kalau dia jebol 94 93. 93 lah dia jebol, itu bakal turun ke bawah. Tapi kalau dia bisa breakout resisten ya, ini akan cenderung akan naik ke atas lagi lah. Oke. And Solana lagi bagus guys, karena airdrop dia bagus, coin micin dia lagi bagus ya, jadi makanya Solananya juga lagi stable di harga-harga segini. Oke. Narasi Chinese kita bakal bahas. Kemarin aku udah sempat bahas di narasi koin Cina. Kalian bisa langsung join ke TikTokku, follow TikTokku. Tadi juga aku habis live, tapi kalau kalian intinya mau nonton dan update tentang price calculation, silahkan join ke TikTokku ya kontennya. Dan ini adalah Instagramku. So, oh ya, hati-hati di grup Telegram dan di grup dan beberapa lagi banyak banget penipuan chat personal ataupun di grup yang sekilas quick news itu, hati-hati lagi banyak penipuan, jangan sampai percaya dengan hal penipuan. Makanya aku selalu mengingatkan tentang sosial mediaku dan Telegram. Dan kalau kalian mau join ke grup Telegram, silakan di deskripsi bawah ada ya. Oke, kita lanjut. Pertama aku mau jelasin feel. Mungkin kita secara kasar aja ya lihatnya ya. Feel konsolidasi symmetrical triangle ya. Dan kalau kalian mau mungkin menarik selama dia bertahan di symmetrical triangle ini, potensinya ini konsolidasi kan, potensinya masih naik ke atas lah intinya ya. So kita akan melihat bahwa apakah dia breakout atau breakdown. Kalau breakdown ya mungkin bisa kabur dulu lah ya. Tapi kalau kalian nonton videoku yang feel, harusnya kalian tahu ya kenapa narasi ini feel termasuk narasi Chinese token. Kalian bisa nonton aja di apa namanya di TikTok ya. Terus ada koin CFX ya. Kita coba lihat CFX sedikit sekilas. Oke. CFX kemarin dari kemarin aku udah bahas bahwa CFX itu menarik kalau dia breakout, dan ternyata ini sudah breakout. Oke. Dan sempat retrace juga, sayang banget miss this crypto ya. Tapi intinya di sini ada supply area. Jadi kalau dia kepentok di area 0,21 atau 0,1 atau 0,22, akan cenderung mungkin koreksi dulu ya, baru dia melanjutkan ke atas naik. Oke. Ini mungkin naik karena ini ya guys, karena si apa namanya tadi, karena koin Cina ya, Chinese token, makanya mungkin ini terbang gitu. Dan tapi ini juga potensi koreksi yang tadi aku bilang. Kenapa? Karena ini mungkin dia akan membentuk pola yang disebut IHNS dulu ya, ini bisa terjadi. Dan intinya neckline-nya harus breakoutin 0,22 lah. Itu untuk CFX. PHB kemarin nggak sempat aku slide-nya ke hapus ternyata, tapi intinya kalau kalian nonton dan denger live-ku, aku sempat bahas dari sini nih. Dan sekarang kenaikannya sudah PHB around this ya 5% lah. Kalau main di feature kayaknya lumayan ya, tapi pada dasarnya ini lagi ada supply. Kalau ditanya kok boleh entry sekarang, nggak bakal menarik sih, karena ini udah lagi supply. Kalau bisa tunggu dia breakout di area ini, area 0,95 baru menarik, atau 0,96 4 jam baru menarik, atau tunggu di bawah lagi. Tapi intinya ini terbang mungkin karena narasi Chinese ya. And then combo ya. Kita bakal bahas combo. So far combo ya ini breakout, retrace ya. Dan saat ini terjadi potensi apa namanya? Kena supply. Dan kalau kita ngomongin mungkin bisa koreksi bentar ya, koreksi bentar karena BTC-nya tadi. Tapi pada dasarnya ya mungkin ini lebih menarik kalau kita udah breakout dari resisten ya di around 0,678 ya. Dan ini ada resisten berikutnya lagi. Jadi ini untuk combo 0,7 ya. Terus apalagi kemarin ACH. Wah, ini menarik nih ACH nih. Nah, ini sekarang baru mulai menarik, guys. So, kalau kalian bilang kok kemarin kan kurang menarik nih. Nah, ini kalau mau masuk baru menarik nih. Ini mungkin aku bakal kirimin ke grup VIP ya nanti. Ini baru menarik ya. Kalau misalnya mau mainnya adalah koin-koin buat apa? Buat kalau kalian mau main buat trading, ini baru menarik ya. Karena spike volume juga menarik. Berarti indikasi ada yang in. Ya, I think this is good sih actually. Oke. Aku bakal bikinin ini
Tapi ini after after live aja, after record aku bakal kirimin ke grupku VVIP. Jadi kalau kalian mau join, jangan lupa join ke grup Telegram, ada informasinya, chat ke admin aja, nanti admin bakal kasih tahu VVIP harga termurah di grup premium dengan service yang luar biasa. Kalian bisa best value di sana. VVIP yang best value, kalian bisa cek lah kira-kira dapat benefitnya seperti apa di grup Telegramku ya. Oke, I think that's it for today. Good luck. Narasi yang terdekat saat ini adalah Chinese narrative. Menarik nggak menarik dicoba, intinya cek di setup dari trading plannya. Kalau trading plannya menarik, risk reward menarik, ya kenapa tidak dicoba buat di tradingin gitu. Yang penting kalian tahu di mana dan kapan TP dan SL-nya dan entry-nya di mana ya. Oke, I think that's it for today. Thank you for watching. Jangan lupa kita mau subscribe dan kita mau like. Good luck buat tradingannya dan spotnya. Bye bye semua.